Halo, jadi hari ini kita akan membahas materi tentang teks cerita pendek atau yang lebih kita kenal dengan istilah cerpen. Nah, di sini adakah yang pernah mendengar apa itu cerpen? Cerpen atau cerita pendek adalah salah satu karya sastra yang berbentuk prosa naratif yang ceritanya relatif singkat. Dikatakan singkat karena pada dasarnya cerpen hanya memiliki satu fokus permasalahan atau konflik. Di dalam cerpen terdapat beberapa ciri, yaitu yang pertama, jumlah katanya tidak lebih dari 10.000 kata. Yang kedua, bersifat fiksi atau ceritanya hanya rekayasa. Yang ketiga, berfokus pada satu konflik saja atau kesan tunggal. Yang keempat, isi ceritanya kebanyakan menggambarkan kehidupan sehari-hari. 5. Pemilihan katanya sederhana agar mampu memudahkan para pembaca untuk memahaminya. 6. Menggunakan alur cerita tunggal dan lurus. 7. Membacanya relatif singkat sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama. Dan yang terakhir, memberikan pesan dan kesan yang sangat mendalam sehingga mampu membuat pembaca akan ikut merasakan kesan dari cerita tersebut. Cerpen juga memiliki unsur-unsur pembangun yang terbagi menjadi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Pada unsur intrinsik terdapat tema, penokohan, alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Tema adalah pokok cerita dalam cerpen yang akan membentuk alur. Namun, tema dalam cerpen jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Penokohan yaitu cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tiap tokoh dalam cerita. Alur adalah pola pengembangan cerita yang menggambarkan hubungan sebab akibat yang bersifat kronologis. Latar meliputi tempat, waktu, dan suasana yang digunakan dalam cerita. Gaya bahasa yaitu bahasa yang digunakan untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif dan merumuskan dialog antara sesama tokoh. Sudut pandang adalah strategi penulis untuk menyampaikan cerita. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Yang termasuk ke dalam unsur ekstrinsik yaitu latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan nilai yang terkandung dalam cerpen. Struktur teks cerpen merupakan rangkaian cerita yang membentuk cerpen itu sendiri. Struktur pada cerpen adalah unsur yang berupa alur yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat secara kronologis. Struktur cerpen terbagi ke dalam bagian-bagian, yaitu yang pertama, pengenalan situasi, 2. Pengungkapan suatu peristiwa, 3. Menuju konflik, 4. Puncak konflik, 5. Penyelesaian. Untuk menyusun dan menulis teks cerpen diperlukan langkah-langkah. Yang pertama, pilih dan tentukan tema cerita pendek. Tema yang akan kalian pilih harus menarik serta kalian kuasai. Misalnya pengalaman liburan semester kalian. 2. Pengumpulan bahan seperti data-data yang diperlukan atau informasi terkait tema yang akan diangkat. 3. Tentukan tokoh-tokoh yang akan terlibat dalam cerita pendek. Tentukan pula watak setiap tokoh. 4. Menyusun kerangka karangan dengan membuat daftar topik-topik yang akan kalian gunakan dalam cerita pendek. 5. Mengembangkan kerangka karangan menjadi cerita yang lengkap. Rangkai kerangka karangan menjadi satuan alur dan plot. 6. Setelah kalian mengembangkan kerangka karangan menjadi kesatuan cerita yang lengkap, sunting tulisan kalian. Perhatikan kaidah EYD dalam penulisan cerita pendek kalian. Ada seorang petani yang mendengar
bahwa menanam wijen hitam akan memperoleh hasil panen yang berlimpah. Selain itu, wijen hitam juga kaya nutrisi. Setelah mendengarnya, dia memutuskan untuk segera menanam wijen. Setelah menyiapkan dan membersihkan ladangnya, dia segera pergi membeli benih wijen. Saat tiba di toko benih di kota, dia pun menanyakan benih wijen hitam. Dia menanyakan cara menanamnya, kondisi penjualannya, dan bagaimana rasanya saat dimakan. Dia mengajukan banyak pertanyaan. Berhubung ingin memeriksa wijen itu harum atau tidak, petani itu mengambil segenggam wijen dan memasukkannya ke dalam mulut. Wijen mentah terasa sepat dan pahit. Dia berkata, "Ini tidak lezat. Siapa yang mau membelinya?" Pemilik toko benih berkata, "Wijen mentah tentu terasa sepat dan pahit. Setelah disangrai, wijen ini akan harum dan kaya nutrisi." Akhirnya, dia membeli sekarung benih wijen. Setelah pulang ke rumah, dia menyalakan tungku dan menuang semua wijen ke dalam wajan. Dia menghabiskan waktu sepanjang hari untuk menyangrai wijen hingga panas, matang, dan harum. Dia sangat gembira karena setelah disangrai, wijen-wijen itu menjadi sangat harum. Saat dicicipi, wijen itu juga terasa lezat. Dengan puas dan gembira, dia membawa benih-benih wijen yang telah matang itu ke ladangnya. Di sana, dia mulai menabur benih wijen. Dia sangat bersusah payah. Setelah menabur benih, dia merawat ladangnya setiap hari. Melihat rumput-rumput tumbuh semakin tinggi, dia pun bersungguh hati mencabutnya. Namun, benih-benih wijen tetap tidak bertunas. Dia merasa sangat pusing. Petani di sebelah ladangnya yang melihat dirinya bekerja keras setiap hari merasa heran mengapa benih-benih wijennya tidak bertunas dan bertanya padanya, "Mengapa benih-benihmu begitu buruk?" Dia menjawab, "Saya juga tidak tahu. Ini pertama kalinya saya menanam wijen. Saya tidak tahu mengapa benih-benih ini tidak bertunas." Petani itu berkata, "Saya akan memeriksanya." Petani itu lalu berjongkok dan menggali tanahnya. Melihat benih-benih yang sudah matang itu, petani itu bertanya, "Mengapa benihmu matang?" Dia berkata, "Saat saya membeli benih-benih ini, pemilik toko benih mengajari saya berbagai cara menanam wijen. Saya juga mencicipi wijennya dan rasanya tidak lezat. Dia memberitahu bahwa setelah disangrai, wijen akan menjadi harum. Setelah pulang ke rumah ya saya menyangrainya, lalu menanamnya. Saya melakukan semuanya sesuai ucapan dia." Petani itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kamu bodoh sekali. Cara yang diajarkan pemilik toko benih padamu itu tidak salah. Namun, menyangrai wijen hingga matang dan harum ialah langkah baik orang-orang yang membelinya untuk dimakan. Kamu menyangrai benih wijen hingga matang, bagaimana ia bisa bertunas dan berakar?